Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin, Ustaz Komandan Haji Dedi Istiqlal, serta para pengurus, Kinal Kiram, guru kita Ustaz Jimmy yang selalu menyertai kita, dan Ketua RA 13 beserta jajarannya yang senantiasa juga kita hormati. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jadi anggota jamaah pesantren lansia Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan menyampaikan tema jangan tinggalkan sholat Jumat walau bagaimanapun. Mungkin saya akan tambah sedikit tentang tuntunan sholat istisqa, karena hadisnya menyatu. Saya akan mengutip satu hadis saja, cuma agak panjang. Bisa bagi dua. Hadis ini bisa ibu bapak jumpai di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari kan bapak ibu temukan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Hadisnya berbunyi begini. An Anas radhiyallahu anhu qala asobatin nas sanatun inda ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi yaumil jum'ah qama a'rabiyyun fa qala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al ya fadullah lana farafa yadayhi wa ma nara fis sama illa qadar walladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta farasha amsal al-jibal summa lam yanzil anil mimbar ma ra'aitul matar hatta yatahaddadu ala lihyati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutirna yawma dzalik wa minal ghad wa ba'dal ghad. Ini separuh hadisnya, ini sambung lagi. Kata Anas bin Malik, pada waktu itu kota Madinah sedang paceklik, musim panas. Bagi teman-teman yang pernah ke Arab ya, bayangkan kita biasa saja tuh ya, itu panas luar biasa. Ini musim panas, musim paceklik. Itu bisa sampai mungkin hampir 50 derajat kali. Saya pernah 42 derajat, itu luar biasa. Kaki melepuh Pak, jalan di depan Masjidil Haram itu. Kalau itu semennya udah pakai granit ya, tapi nggak pakai sendal Pak, jangan coba-coba. Melepuh kaki, dan itu saya alami di Mekah, di Madinah juga begitu. Jadi hadis diceritakan di Madinah. Jadi kata Anas bin Malik waktu itu panas luar biasa, paceklik, dan seluruh hewan itu pada mati, ya tanaman kering semua. Hadis bercerita, asobatin nasanatun, kata sebalik. Waktu itu musim panas paceklik, dan ketika Rasulullah SAW memimpin khutbah Jumat, yaktub khutbah itu, kaum Arabin berdiri, orang Arab Badui Pak, jamaah tuh berdiri ngomong. Coba di tengah-tengah khutbah Rasulullah dia berdiri ngomong. Hadis ini memang sebelum turun larangan ngomong kalau waktu khatib berbicara, kan ada dia. Jamaah dilarang ngomong kalau khatib sudah naik mimbar. Kalau memaksakan diri ngomong, maka sholat Jumatnya batal. Ya. Lah Jumat lahu tuh kalau ada khatib udah naik mimbar, kita nggak boleh ngomong. Hatta negur teman gitu ya, nggak boleh ngomong, itu udah nggak boleh. Ansip diam.
Kalau sudah khatib naik mimbar. Kalau kita paksakan ngomong tuh, negur anak kecil ngomong, batal dimanya, sholat sah, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hadis ini keluar sebelum hadis itu turun. Ya. Dia berdiri, ya Rasulullah, halakal mal wajahnya, ya Rasulullah, harta saya habis, tanaman mati semua, hewan-hewan juga nggak bisa hidup, nggak ada air, ya susah. Fadullah lana, berdoalah ya Rasulullah buat kami semua nih, ya. Berdoa pada Allah agar kemarau ini segera berakhir. Lalu Rasul angkat tangan Pak pada waktu Jumat itu, dia di depan jamaah. Dan kata Anas bin Malik pada waktu itu, saya lihat langit terang benderang. Kan dulu mah atap Masjid Nabawi itu, ya, itu dari pelepah kurma Pak. Jadi kelihatan udara di atas itu kelihatan. Pelepah kurma kan carang-carang ya. Sekarang Bapak bisa lihat kan, bukan rapat kecuali ada tuh Pak yang berjalan grider itu, yang berjalan itu tutup kanopinya itu bisa jalan, sekali-kali dibuka. Kenapa dipertahankan itu? Karena memang sejarahnya itu terbuka, paham ya? Bagi yang pernah sholat di Masjid Nabawi, ada grider itu kanopi itu bisa jalan Pak, terbuka semua, ya. Dalam masjid itu terbuka, luas, tekniknya luar biasa. Ya. Kenapa? Kan itu sunnah dulu Nabi itu begitu, Masjid Nabawi itu terbuka, sampai sekarang dibuka kan? Kalau tutup, kalau hujan tutup gitu ya. Nah kata sebalik, waktu itu pada waktu Rasul angkat tangan itu langit terang benderang, nggak ada awan sedikit pun. Ya. Rasul berdoa itu nanti saya ajarkan doa minta hujan ya. Hadisnya sahih. Jadi minta Rasul berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Anas bin Malik, demi Allah, setelah Nabi berdoa itu, ya, kemudian tiba-tiba ada awan menggumpal seperti gunung. Awan datang tiba-tiba menggumpal seperti gunung Pak. Dan kemudian sampai Rasul sebelum turun dari mimbar itu, lam yanzil anil mimbar, sebelum turun dari mimbar, ternyata awan yang menggumpal itu berubah jadi hujan lebat Pak. Hujan lebat sampai kemudian jenggot Nabi Muhammad itu basah. Langsung Allah kabulkan doa Rasul itu, turun hujan lebat dan jenggot Rasul basah semua. Basah sampai kemudian kata Anas bin Malik, hujan gak berhenti terus setiap hari selama 1 minggu Pak. Gak berhenti. Bahkan teman-teman yang di luar tuh, yang kehujanan tuh, berlarian Pak, cari tempat teduh. Itu namanya doa Rasulullah mustajab. Ini hebatnya Nabi. Apa yang dia minta langsung Allah kabulkan. Ya. Karena suci, jiwanya suci. Kita pun sebetulnya kalau pengen dikabulkan, sucikan diri dulu. Walaula fadlullah alaikum ma zaka minkum min adin abadan walakin Allah yuzakki may yasha. Allah sami alim. Kalau bukan karena Allah, tidak akan yang bisa orang mensucikan dirinya selama-lamanya. Hanya karena Allah yang bisa mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi apapun bisa. Kalau ada syarat untuk bisa mensucikan diri, ada program untuk bisa mensucikan diri kita, maka Allah turunkan kesucian itu kepada kita. Yang dikira nggak bisa, bisa. Sehingga banyak orang yang menyebutkan dirinya pawang hujan, maaf ya. Allah sucikan dia. Nanti ada tuntunannya. Bukan seperti yang nong itu enggak. Apa pasang sapu lidi kasih cabai kan dia baru bukan. Doanya khusus ya. Turun Pak. Selama 1 minggu hujan terus menerus. Kemudian lanjutkan berikutnya nih, ya. Waladzi Jumatin ukhra. Kemudian pada Jumat berikutnya setelah 1 minggu itu, wa qama dzalikal arab faqala ya Rasulullah tahaddamal bina wa gharikal mal
fad'ullah lana. Farafa yadayhi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina. Fama yushiru biyadihi ila nihyati minas sahab ila apa faraja wasaratil madinah misra jawbah wasara wadi kanat syahra. Jumat berikutnya Pak, nih Jumat berikutnya nih Rasul khutbah lagi kan. Arab Badi tadi berdiri lagi dia. Berdiri lagi. Ini musim hujan kan. Berdiri lagi, ngomong lagi. Ya Rasulullah, tahaddabal bina wa warikal ma. Ya Rasul, karena hujan terus menerus ini rumah kami hancur ya Rasulullah. Wa warikal ma, harta kami hanyut semua. Pak, dulu zaman Nabi rumah tuh jangan bapak-baikkan seperti sekarang beton-beton gitu ya. Dulu rumah para sahabat itu, rumah Nabi itu dari tanah liat itu yang dibangun itu ya. Tanah ditempel-tempelin tuh, kasih tiang kayu-kayu pelepah kurma, kayu tiang kurma dia, batang kurma. Jadi rumah. Ini begitu kena hujan seminggu tuh hancur semua, Bapak ya. Luruh semua tuh kan namanya juga tanah liat ya. Karena air hancur semua. Banjir. Bagi Bapak yang pernah ke Arab, ke Madinah, bagaimana dahsyatnya banjir coba. Sekali banjir tuh habis tuh kota Madinah pas sekarang nih ya. Kan terlihat di YouTube ya, banjir luar biasa. Dulu zamannya juga begitu. Air deras Pak. Hewan, harta, piring, kompor, kata ketel, hanyut semua. Kata Arab Badui, ya Rasulullah, rumah saya hancur, harta saya habis, harta terbawa air. Ya Rasulullah, berdoa kepada untuk kami, minta agar Rasul berdoa untuk kami agar hujan berhenti. Lalu Rasulullah katakan, Rasul bacakan doa memindahkan hujan. Ya, Bapak boleh belajar nih. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya. Coba tolonglah engkau pinggirkan, ketepikan hujan ini, dan jangan kau hujankan kepada kami. Hawalaina, tolong engkau ketepikan hujan ini. Suruh minggir gitu ya, memindahkan hujan. Bapak boleh hafal doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Doa memindahkan hujan. Kalau misalnya dia nanggap wayang golek zaman dulu ya, kampung itu sunatan dia, kita nanggap wayang golek Pak di kampung saya Pak. Takut hujan tuh cari pawang yang orang kampung tuh dia tanam satu sapu dikasih cabai, cengek, bawang, bawang putih macam-macam tuh, jepit dia depan rumah tuh. Memang gak hujan kalau kamu kan sakit juga ya. Tapi ada ulama kiai yang baca doa ini, dia duduk di depan rumahku, ya, dia baca doa, Allahumma hawalaina wala terus itu, sama Allah kabulkan. Ya hujan, dia dapat 1 juta tuh sekali itu ya. Nah, 1 juta karena berhasil tidak hujan tuh. Kalau di mana tuh Mandalika ya, itu beda lagi tuh mah orang sana dia. Tata cara agama alam ya, mungkin dia berkata betul, tapi kalau Islam tidak begitu ngajarnya, nanti ngajarin termasuk mendatangkan hujan. Kalau misalnya Bapak punya sawah kering itu kebun tuh ya, Allah bisa mendatangkan hujan cuma satu tempat. Ada hadis tentang barokah, tidak Bukhari ada cerita tentang sahabat Nabi itu bercocok tanam di kebun itu ya, dan hujan itu datang khusus untuk kebun dia aja. Coba Rasul cerita itu. Begitu istimewa Allah ini kepada hambanya yang disayang Allah. Dan itu bukan cuma zaman Nabi, hari ini pun Bapak nih bisa Bapak punya toko di kampung masuk gang ya, saya jual sate. Allah minta itu namanya online, datang Grab, Gojek itu datang situ semua beli satenya dia. Pada di gang kecil, perawan itu. Saya hormat juga pada orang Madura ya. Wah, luar biasa tuh. Antri Pak,
Di gang kecil kita hebat, sana gang rumahnya kecil, masuk gang kecil gitu ya, nggak bisa beca, motor sepeda aja. Kenapa tuh luar biasa? Nah jadi sekarang pun bisa. Kalau Allah mau, Allah langsung memberikan rezeki untuk dia, gitu ya. Teruskan. Lalu kata Anas bin Malik, ya setelah ngomong begitu tuh berdoa tuh, maka Rasul tunjuk tuh, ya, wasyara biyadi, Rasul tunjuk seperti menggerakkan sana kamu, gitu ya. Kayak kita kan ngasih syarat tuh pada anak kita, Pak itu kalau mau ke warung Bu Am sebelah mana? Sana. Nah, gitu ya. Tunjukkan. Itu Rasul tuh pakai tunjuk dia, nyuruh ujang ke sana. Minggir begitu ya. Itu awan Pak minggir. Harus balik. Dia lihat tuh karena masjid kan terbuka ya. Wasaratul Madinah misla jauh. Itu kota Madinah Pak seperti lubang di langit itu ya. Jadi langit itu ada seperti lubang besar yang mengelilingi kota Madinah. Yang pinggirnya gelap, kota Madinah terang Pak. Hebat Pak, yang namanya Rasul ini doanya mustajab, langsung otomatis jawab Allah Subhanahu wa taala. Wasaratul Madinah misla jawab. Kota Madinah seperti lubang besar, kata Anas bin Malik. Hadis sahih Pak. Wasalal wadi karena tusyara, dan seluruh embung-embung air tuh bojong, empang yang ada di Madinah itu tempat penemuan itu penuh Pak, dan selama 1 bulan penduduk Madinah itu nggak perlu cari air karena saking banyaknya di empang air itu penuh semua. Ya. Hadis ini sahih. Kita bisa belajar dari hadis ini. Pertama, Arab Badu ini ya sekalipun dalam keadaan bagaimanapun dia tetap hadir pada waktu Jumat di masjid. Paham ya? Musim paceklik kemarau panas tuh, kaki ngelotok Pak kalau jalan dia. Kalau rumahnya jauh, kebayang. Tapi dia tetap paksakan datang ke masjid, hadir sekalipun panas. Kita cuma dari ujung situ ke masjid Mas. Waktu hujan besar, hujan lebat itu Jumat itu, dia tetap datang. Kita gerimis aja nggak mau. Nggak mau datang ke masjid lah, gerimis, gampang kena penyakit flu. Makanya orang Bandung harus punya payung tuh. Ya. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan. Ya. Tapi setidaknya kalau kita punya payung, kita bisa berjalan di tengah hujan. Ya gitu ya. Memang dia nggak bisa menghentikan hujan payung tuh. Tapi kalau kita hujan, kita bisa berjalan di tengah hujan. Jadi tetap walau bagaimanapun kita harus datang ke masjid. Dalam hadis Muslim lain, Rasul berkata, "Man taroka salah sejumain tahamunam biha faballahu qalbi." Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali Pak, berturut-turut 3 kali, faballahu qalbi, Allah tutup hatinya tuh. Allah stempel kalbunya. Maksudnya kalau kita punya Bluetooth itu ya, stempel tuh diputusin listriknya tuh, nggak nyambung kan ya. Kita punya Bluetooth apa ya, handphone atau apa speaker tuh, nggak nyambung, dia akan bunyi. Ya, sama. Ini kalau kita berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, ya, Allah tutup hatinya tuh, stempel, nggak bunyi, nggak nyambung, nggak connect. Pulsanya nggak ada, gimana connect ya? Baterainya nggak ada, gimana connect? Nggak nyala. Hadis satu lagi kata Rasulullah, "Man taraka salasa Jumatin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin." Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, nih sholat Jumat apa ya? Tanpa alasan, min ghairi uzrin, tanpa alasan, kutiba minal munafiqin, maka dia layak disebut sebagai orang munafik kalau 3 kali berturut-turut. Makanya ada jamaah yang iseng Pak, ya murid saya dulu iseng gitu ya.
Karena dia tahu hadis ini sahih, dia takut Allah stempel hatinya, kunci hatinya, dan nggak mau disebut munafikin. Dia sholat Jumat 2 kali atau sekali, gitu. Sekali dia sholat Jumat, 2 kali pre dia, 2 kali pre, ya. 2 kali pre, 2 kali Jumat nggak ke masjid. Dia hafal hadisnya, takut dicap munafik dan takut kolbunya mati. Jumat yang ketiga dia sholat ke masjid. 2 kali dia pre lagi, ya. Yang ketiga jatuh lagi ke masjid. Saya Pak, waktu sakitin mohon maaf ya, kagus begini Pak. 2 kali pre Jumat itu sudah nggak kuat saya. Aduh gimana saya pasti Pak menyelih hadis itu. Sekali pernah ada hadis Pak di Sahih lagi, kata Rasulullah, al-jum'atu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam dan hak bagi dia kecuali 4 golongan. Siapa? Abdul Mamlukun, hamba sahaya, 1 ya. Yang kedua, imro'atun, wanita, ya, perempuan. Dia nggak wajib salat Jumat. Hamba sahaya tidak wajib, perempuan tidak wajib. Sobiyun, anak kecil, dia nggak wajib Pak. Dan ketiga, maridun, orang yang sakit. 4 ini aja Pak. Anak musafir tetap wajib, ya, sholat Jumat. Cari, makanya itu, ya Pak. Kecuali kalau dia tidak bisa mendengar azan Jumat, musafir itu kecuali kalau dia tidak bisa mendengar azan Jumat, maka tidak wajib. Tapi tetap wajib bagi musafir. Yang tidak wajib itu cuma 4. Siapa? Saya, membantu tuh ya, jangan membantu. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, bayi, anak kecil, ya, kecil, sobiul itu anak kecil. Yang keempat, orang yang sakit. 4 itu aja. Maka dia tetap wajib. Selainnya wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu hadis Pak. Yang kedua, pelajaran kita bisa petik apa? Tentang kesucian itu. Allah memudahkan hambanya untuk bermunajat apapun asal dia bersih. Ini menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, syaratnya disucikan. Ya, bersihkan diri kita. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Laksanakan yang wajib, kalau dapat yang sunnah, ya. Baca Quran, zikir itu, sedekah, zakat, infak, itu yang umum-umum aja Bapak kerjakan itu. Maka kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya mustajabah. Kata Rasulullah, "Idza da'akum," kamu berdoa, ya, fal yuqin, maka yakinlah bil ijabah. Kalau kita berdoa, yakini bahwa itu akan dijawab. Nah, doa apa aja? Minta rezeki, minta sehat, apa? Yakinkan doa itu digabungkan dan diijabah. Seteruskan. Yang berikutnya, khutbah Jumat. Nih, khatib nih, ya. Di samping melaksanakan kewajiban itu, ternyata Rasulullah itu mengangkat tangan. Sampai ada bukan perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, di kalangan mazhab, ya, tentang bolehnya imam mengangkat tangan ketika berjumat. Paham ya? Nanti Bapak akan jumpai hadis-hadis yang melarang khatib, ya, mengangkat tangan ketika berjumat. Paham ya? Tapi hadis ini bercerita tentang Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah Jumat. Jadi kalau khatib angkat tangan pada waktu sholat Jumat itu nggak apa-apa. Hadis ini yang membolehkan, ya, kan ada hadis melarang, larang keras Pak, larang haram hukumnya sampai kalau khatib mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Tapi hadis ini membolehkan khatib mengangkat tangan ketika sholat Jumat. Nah, ya, itu sampai hari nggak selesai Pak. Jadi masing-masing berpegang pada hadis masing-masing. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW pada waktu khutbah itu meminta hujan. Ya. Sehingga ada ulama menyebutkan pada waktu Rasul minta hujan itu adalah khutbah sholat istisqa.
Salat minta hujan itu namanya salat istisqa. Apa lebih ya? Salat minta hujan namanya salat istisqa. Sakwa itu artinya hujan. Salat minta hujan. Nah, kontroversi di sini karena ada ulama yang menyebutkan bahwa hadis itu cerita tentang salat istisqa, bukan salat Jumat. Paham ya? Tapi hadis tadi diterangkan ila Jumatil ukhra. Nah, nggak bisa dibantah karena ada kata Jumatil ukhra, pada Jumat yang berikutnya. Jadi Pak, namanya agama Islam ini Pak, perdebatan tentang hadis itu ramai Pak. Kalau Bapak belajar ilmu agama, semakin dalam semakin banyak perbedaannya. Wah, luar biasa. Dan semakin pusing Pak. Kalau tanggung ya, kalau tanggung Bapak Ibu semakin pusing belajar agama Islam itu ya. Oleh itu jangan tanggung-tanggung kalau terus atau sekedarnya saja. Ada yang gampang taklim, ikut guru. Karena Bapak kalau mendalami akan pusing sendiri, ya pusing Pak. Taklim saja kepada guru yang muktabar, yang bisa Bapak Ibu percaya, ikut dia, nanti selamat. Ya ikut dia, Bapak Ibu nggak perlu capek-capek menggali hadis. Nanti kalau Bapak baca di sini, udah bilang begini, hadis ini begini, kita kan jadi bingung ya, yang mana? Udah ikut guru aja, kata guru begitu. Nah, ya. Jadi kontroversi hadis itu ada begitu, ada beberapa soal istisqa. Lalu kemudian yang kelima bahwa doa minta hujan itu boleh dilakukan selain pada waktu sholat istisqa saja. Paham ya? Kalau begitu sholat Jumat juga kita bisa berdoa untuk minta hujan atau memindahkan hujan. Paham ya? Jumhur ulama sholat istisqa itu seperti sholat Idul Fitri, seperti sholat Idul Adha. Paham ya? Bu ya? Jadi sholat istisqa itu, sholat minta hujan itu seperti sholat Id. Di mana? Di lapangan terbuka tuh, ya. Dan didahului dengan sholat 2 rakaat, ya. Rakaat pertama dengan 7 takbir, tuh, ya. Rakaat kedua 5 takbir, sama persis seperti sholat Id, paham ya? Tanpa azan dan tanpa qomat di lapangan. Rakaat pertama baca takbir 7 kali, rakaat kedua baca takbir 5 kali. Khutbah disunahkan 2 kali, ya. Khutbah yang pertama baca istighfar 9 kali, khutbah yang kedua baca istighfar 7 kali. Rakaat pertama tadi setelah Fatihah baca surat Sabbihisma rabbikal a'la yang Bapak Dadang suka baca tuh ya. Rakaat pertama baca itu. Rakaat yang kedua baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Paham ya, Pak Bu ya? Jadi kalau mau sholat istisqa, rakaat pertamanya setelah Fatihah baca surat Al-A'la, rakaat keduanya baca hal ataka hadisul ghasyiyah, surat ghasyiyah tuh ya, itu yang disunahkan. Kemudian pada waktu khutbah bani ya, selesai cerita tentang ketakwaan, pada waktu berdoa tuh ya harus menghadap kiblat imamnya tuh ya, menghadap kiblat. Paham ya? Jadi kalau jadi imam sholat istisqa, pada waktu berdoa biasanya pada khutbah yang kedua ya, maka dia harus menghadap kiblat ya, dan angkat tangan ya. Baca tuh doanya minta hujan tuh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah ya yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu dhaif anzalta ilaina ghaisha waj'al ma anzalta lana quwwatan, kemudian ghaliban ilahi. Itu doa minta hujan.
angkat tangan itu, kemudian selendang dibalik Pak. Tadi sebelah kanan, belakang sebelah kiri. Itu Pak ya. Syaratnya itu Pak, sebelum berdoa tuh pindahkan sorbannya dulu. Ya. Dari kanan ke kiri, ya. Atau misalnya gamis yang dari kanan lapetin ke yang di kiri ke kanan kan, yang kiri kan ke kiri kan, paham ya? Saya nggak pakai gamis, nggak pakai sorban, kayak peci. Ya boleh aja peci dibalik gitu kan. Tapi dibaliknya jangan begini, peci ya. Saatnya bandar jengkol. Kata Pak Ustadz suruh balikin peci begini, bandar jengkol. Topinya dimiringkan, itu kan mabok ya. Topi miring. Atau begini kan, ini mah diusir janda. Diusir sama janda pulang gitu. Ya, dipindahkan dari kanan ke kiri. Tantang disuruh dibalik pecinya jangan. Lah, itu semua tuntunan. Jadi Rasulullah SAW untuk mendapatkan hujan, Pak ya. Kalau Bapak bisa amalkan ini Pak, Bapak terkenal. Ini semua orang yang hajatan pasti panggil Bapak. Gitu ya. Saatnya usaha untuk mensucikan diri, ya, dengan tirakat, puasa, bisa terus tuh. Ada yang sampai 4 kali, gak apa-apa. Tirakat pokoknya sampai menjadi pawang hujan. Ini profesi baru Pak. Ya, kalau di Bandung ya. Ini saya ajarkan kan ilmu. Dan bayarannya besar Pak, jangan kira. 5 juta sekarang tuh rate-nya Pak. Kalau kita bisa dapat terbukti mencegah hujan, dapat 5 juta. Syaratnya apa? Bapak tirakat puasa, ya terus tuh genjot, baca wiridan, zikir, baca di sholat terus ya. Hatamkan Quran 40 kali pada sebulan tuh ya. Tiap hari khatam. Insya Allah Allah kabulkan Pak. Ini ilmu Pak ya. Mudah-mudahan ada yang targetnya kesampaian. Saya nggak kesampaian Pak. Ya puasa di 3 bulan batal lagi. Ulang lagi. Karena puasa 60 hari tuh ya, 2 bulan berturut-turut kan. Kalau Bapak berhenti hari sekitar ya, puasa berturut-turut 60 hari, baru 59 batal, ulang lagi dari pertama puasa itu. Lah kalau pengen dapat ilmu ini Bapak tirakat ya terus sungguh-sungguh masjid tiap pagi. Kalau perlu jam 3 udah nongkrong di masjid gitu ya. Jangan bilang susah, jam 3 udah sebelah bapaknya rajin banget gitu. Rupanya lagi ada kesusahan. Begitu dikabulkan, dia hilang lagi. Dohor jam 11 sudah di masjid pada. Dia belum bilang, itu kok rajin banget ya, ada masalah bos. Dikabulkan, hilang lagi ya. Jangan begitu terus ya. Kalau apa mudawam namanya. Itu Pak. Bahkan dulu kata Aisyah nih ya, itu Abdullah bin Zaid yang cerita. Rasul itu Pak, ya, nyuruh kita sholat istisqa itu boleh dilakukan sendirian, Bang. Tadi kan berjamaah, sholat kan berjamaah, rame-rame kan, baik di lapangan maupun di masjid, boleh tuh Pak, di masjid boleh. Tapi kata Aisyah boleh dilakukan sendirian. Apa contohnya? Bapak punya sawah, punya kebun, punya empang, ya, kering. Saya punya kebul tuh Pak, beli dari kebun rumah Japot ya, beli kebul dari dia tuh, tebarin di empang, air nggak ada, ya. Mengambilin air dari susukan itu kecil, mati semua, ya. Empang kita, sawah kita, kebun kita. Saya punya dulu di Cimaung, saya punya kebun bawang Pak, sana bawang sana Pak, Cimaung sana Muara Bortil itu, saya kontrak beberapa kebun, tanam bawang, bagus Pak. Tiba-tiba pas panen nggak ada hujan Pak. Waduh, celaka sebagian bisa mati semua, habis Pak, nggak ada hujan, ya, kering, gitu ya. Sekarang tinggal di tonggo, nggak ada air. Nah, karena begitu tuh Bapak boleh sholat istisqa sendirian di rumah, minta pada Allah agar Allah turunkan hujan khusus buat kebun saya aja. Ya, kalau ada lebih buat yang lain. Nah, itu ada hukum muzarah, hukum pertanian. Islam ada hukum pertanian. Kalau kebun kita sudah empang sawah kita sudah penuh air, kita boleh sumbangkan ke yang lain, ngalir Pak. Paham ya?
Contoh nih, saya punya empang, punya sawah, punya kebun di sini tuh. Saya datang dari toko, isi air kita. Kan kalau orang kampung suka galak tuh ya, main bedahin aja tuh ya, empang kita tuh. Dibedahin tuh air ngalir kan, air kita jadi kering kan empang kita. Itu nggak boleh Pak. Hukum Islam. Empang kita penuhin dulu. Karena air yang ngalir itu kan, baik beli ataupun alami, penuhin dulu, baru boleh ngalir ke sana. Paham Pak ya? Nggak boleh Pak. Kalau kita memaksakan diri, empang orang lain itu dibedahin sama kita, dosa, haram hukumnya. Jadi kalau empang orang lain tuh, biarkan dia penuh dulu, tumpahan itu baru ke sawah kita, ke kebun kita, ke empang kita. Paham Pak ya? Ini hukum Islam Pak. Bapak mau pengadilan kalah. Kalau pakai pengadilan agama, kalah. Kenapa? Karena muzawarah itu hukumnya begitu. Udah penuh dulu, baru boleh kalikan ke orang lain. Paham ya? Gitu, hukum Islam. Pertanyaan, sampai segitunya Nabi ngajarin Pak. Sampai kemudian Rasul ajarkan, minta pada Allah khusus untuk sawah kita saja, kebun kita saja, empang kita saja. Minta sholat istisqa sendirian di kamar, di rumah, tengah malam, minta ya Rob. Udah penuh, buka keran, kasih ke yang lain. Nah, gitu. Bisa mengujan setempat hujan lokal, bisa. Allah Maha Kuasa. Jangan kan hujan lokal, air keluar sendiri. Tuh, aqua di Sukabumi itu. Apa kira air pegunungan? Enggak. Sumber bor. Bor ya kan, sedap itu. Di situ doang. Kita kadang-kadang kan ketipu juga ya. Wah, ada lah, Allah punya cara untuk air keluar dari kamar kita Pak. Ada cerita hadis banyak Pak. Allah itu ternyata orang per orang. Ada orang yang di rumah itu keluar emas Pak. Segede-gede tiang nih. Luar biasa. Itu Nabi cerita dongeng. Nanti rumah kamu tuh suatu saat akan keluar emas. Nggak perlu Bapak gali. Ya, bukan emas yang sama-sama kuning, bukan emas yang dari sapi itu. Ini emas beneran. Kalau Bapak panjang umur, sebelum kiamat akan Bapak jumpai peristiwa ini. Ya, kembali. Jadi ibadah Jumat itu hukumnya wajib, khususnya bagi laki-laki. Kan cuma 4 yang boleh itu, hamba sahaya, kemudian perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Selebihnya itu wajib hukumnya melaksanakan ibadah Jumat. Jangan coba-coba tinggalkan 3 kali berturut-turut, karena nanti Bapak akan distempel hatinya atau disebut sebagai orang munafikin. Nauzubillah, orang munafikin itu dikeraknya neraka tinggalnya. Jadi kalaupun mungkin terpaksa, boleh mungkin akal-akalan, Allah Maha tahu ya, 2 kali pray, 1 kali Jumat. Kalaupun terpaksa, tapi jangan diniatkan, ya jangan diniatkan. Kalaupun terpaksa, mungkin 2 kali pray, ya 1 kali. Saya pernah alami itu Pak. Yang ketiga saya paksakan untuk pergi ke masjid dalam keadaan tidak sanggup, tapi saya paksakan pergi ke masjid. Gitu ya? Nah 2 kali sudah pray. Jadi begitu juga kita semua. Untuk ibu-ibu mungkin tidak perlu ya untuk sholat Jumat. Kalaupun ada mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena di sana disunahkan juga ibu-ibu untuk sholat bareng-bareng di Masjid Nabawi itu ya. Jumatan penuh kan? Dia gak Jumatan gak apa, dia penuh. Sebelah kiri itu belakang apa namanya Raudhah tuh ada namanya, dulu bekas rumah Ashabus Suffah Pak. Tempatnya agak tinggi kan, sekitar 1,5 meter lah tempatnya dari lantai itu dikasih ring tali itu ya. Itu dulu tempat tinggal Ashabus Suffah, orang-orang yang gak punya harta, orang miskin Pak. Orang-orang miskin, Abu Hurairah, Bilal tinggal di situ Pak. Sekarang dia istimewakan itu. Kalau kesana Bapak boleh duduk di situ, boleh sholat 2 rakaat di situ Pak. Tempat mustajab Pak. Orang-orang duafa, orang-orang rumah di situ. Namanya Ashabus Suffah. Persis belakang makam Nabi. Raudhah makam Nabi, sebelahnya sebelah kiri itu ada. Nanti masuk dari bambu Misa, pintu perempuan, atau dari bambu Jibril, pintu Jibril. Nanti Bapak kalau ke Madinah atau Mekah, hafalkan tuh pintu-pintu tuh.
Kan masing-masing pintu itu ada sejarahnya. Masing-masing pintu ada sejarah. Tiang-tiang di Masjid Nabawi itu di kuburan Nabi itu ya, itu ada sejarahnya. Semakin sering bapak ke sana, semakin senang melihat namanya Ustuanah Abu Lubabah. Dulu Abu Lubabah diikat di tiang ini, gitu ya. Dan ini Ustuanah Ali, Ustuanah Aisyah, gitu Pak. Kenapa orang pergi umroh pengen berkali-kali? Karena pengen mengenal lagi. Ini kok saya belum hafal, kata Ustaz ada nama Ustuan tiang. Kok saya nggak hafal tiang? Sana lagi kan, oh saya hafal sekarang ada tiang, saya foto tiangnya. Oh dulu saya nggak pernah, kata Ustaz ada namanya Abu Salam dari ujung sana, ya sebelah kanan tuh Masjid Nabawi, ujung kirinya Babul Baqi. Saya kok nggak tahu ya, Abu Salam kalau di sana tempat rumahnya Abu Bakar Siddiq. Hafalin itu ya, Abu Salam, Abu Baqi, Abu Nisa, Abu Jibril kan. Semakin sering kita semakin hafal. Nih istimewanya bapak pergi umroh, pergi haji itu karena itu. Nanti pulang ke rumah saya nyesel nggak ke Gua Hira. Saya nyesel nggak megang Hajar Aswad. Saya nyesel nggak sholat di Raudhah. Gitu Pak. Saya nyesel nggak sholat di tempat Ashabus Sufa. Saya nyesel nggak ngusap makam Nabi Muhammad. Gitu. Nanti datang ke umroh, oh ingat saya kata Ustaz, saya suruh begini. Kerjakan tuh, akan memberikan kepuasan, ya. Dan kalau bapak merasa puas, Allah panggil lagi tuh, datang lagi sana, umroh lagi, dapat dikit, datang lagi terus. Ada sesuatu yang baru, mesti ada baru lagi gitu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia melimpah pada kita semua nih, ya. Kita bisa berangkat umroh lagi. Kalau bisa khusus jamaah Masjid Muhajirin umroh bersama satu pesawat. Amin. Mungkin nggak? Mungkin. Ajak Pak RW-nya duduk di depan tuh jadi pilot. Amin. Gitu kan senang gitu ya. Kan umroh bareng-bareng. Nanti kan pas bener kena RW 13 Bojong Soang. Tuh tawafnya enak kan RW 13. Bacanya bukan sholawat tawaf, baca Pak RW tuh. Apa jalan Pak RW kan ada tuh ya, baca itu umroh lah hebat, viral Pak RW 13 bilang Bojong Soang itu umroh bersama sampai namanya Pak Prabowo panggil, wah panggil ke istana Pak Prabowo. Itu aja sekarang Pak ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya, supaya menjadi inspirasi bagi kita semua, kita jadi lebih semangat untuk melaksanakan ibadah Jumat. Itu aja. Assalamualaikum